Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Semoga kabarnya sehat ya. Tuh udah bersih kan makanya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini, tentunya saya doakan semoga teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas Tulus diberi kesehatan, kemurahan rezeki dan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sehat untuk yang sedang sakit ya, amin. Untuk yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara keuangan ya, usahanya lagi sepi, pekerjaannya lagi ada kendala ya, atau rumah tangganya lagi kurang baik, pokoknya yang kurang-kurang baik tadi saya doakan semoga segera membaik sesuai dengan harapan jenengan, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang saya doakan semoga hutang entang lunas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Warti mesti nge-vape iki. Nyegrek. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang lagi tentunya ya. Kalian yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Untuk yang belum dan yang berkenan subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer ye. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_official ya. Sehat berkah bagi kita semua ya. Di video ini saya akan bahas terkait dengan sebuah fenomena yang lagi sering terjadi di wilayah Gunung Rinjani. Ada beberapa kali kejadian di mana wisatawan dari mancanegara, dalam dan juga luar negeri yang mengalami insiden. Dan kebetulan banget tuh beberapa bulan belakangan ini ada kejadian yang menghebohkan ya. Ada yang dari luar negeri dan baru-baru ini, mungkin baru beberapa hari yang lalu, baru selesai dievakuasi juga ada wisatawan asing yang juga terjebak dan juga jatuh di wilayah Gunung Rinjani. Seperti apa hasil ulasan Mas Tulus nanti? Kita akan jabarkan lebih detail nanti ya teman-teman ya. Disclaimer dulu, pembahasan kita soal Gunung Rinjani sebatas yang saya tahu, yang saya dapatkan info dari si cantik yang saya kenal. Katanya rumahnya di Gunung Rinjani. Nanti kita akan bahas itu ya. Versinya Mas Tulus ya. Kalau tidak sama dengan yang kalian tahu atau beda versi dengan kalian-kalian di luar sana, ngapunten. Saya hanya berdasarkan dari apa yang saya tahu saja. Oke? Sehat berkah buat kita semua ya. Sebelum kita bahas, Mas Tulus kan sudah janji tadi pas mau disepil tadi di sebelah sana
Handphonenya lagi dicas. Sekarang Mas Tulus spill dulu rekening donasi bagi teman-teman yang apa iki jenenge maksudnya? Oh iya, ini ada yang jadi ada ya pro dan kontra ya. Sebelumnya ada pro dan kontra soal komentar. Saya baru buka tadi pagi ya soal teman-teman yang sudah sedekah tapi tiba-tiba ditarik lagi gara-gara konsulnya tidak kunjung saya balas ya. Ada yang bayarnya mahal, ada yang ditangani itu bayar ya. Ada yang beberapa yang buka praktek ditangani sesegera mungkin, belum tentu bayar mahal juga sama. Saya gratis meskipun memang saya tidak bisa melayani cepat ya. Tiba-tiba diminta lagi uang sedekahnya ya. Kalau yang bulan ini kebetulan kan belum terlaksana, diminta lagi bisa saya transfer. Bulan lalu itu ada 36.000, ada 24 sama 12.000 rupiah. Diambil lagi sama yang ngasih. Meskipun sudah saya selenggarakan nasi boxnya, karena saya tidak mau menyakiti, makanya saya usahakan ya wes tetap tak transfer. Dan ini nih sudah beberapa kali terjadi teman-teman. Jadi baru aku speak up tadi karena saking aku udah keselnya. Pagi-pagi saya dapat uang gak seberapa kerja, niatnya mau buat bayar wifi, malah buat satu berobat. Yang kedua pagi-pagi ada beliaunya hamba Allah yang transfer ke rekening donasi itu sudah 2 minggu atau 1 minggu yang lalu kurang lebih. Nah, selain transfer dia sambil cerita langsung ya. Saya jawab transfernya terima kasih, semoga berkah, curhatannya sabar ya. Oke, saya sudah sampaikan, saya mohon maaf kalau jawabnya pasti slow respon. Ternyata sudah seminggu beliau nggak sabar, beliau mengatakan saya tidak tahu diri karena sudah dibantu buat nasi box tapi tidak dilayani. Kemudian tiba-tiba beliau mengharamkan kalau uang itu akan disedekahkan untuk nasi box. Makanya saya kembalikan sesuai dengan requestnya. Tolong transfer ulang karena Mas Tulus nggak tahu diri, saya sudah chat tapi tidak dijawab. Seperti itu chatnya. Jadi di sini ini saking sudah muncak makanya saya sampaikan fenomena seperti itu ada di dalam hidupnya Mas Tulus. Jadi Mas Tulus tuh ngadepi orang banyak ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan walaupun jenengan mau ngasih nasi box jenengan cukupi sekalipun, saya tetap sesuai dengan antrian. Mau kenal mau tidak, mau sedekah mau enggak, mau bayar mau gratis, walaupun saya tetap gratis ya, saya tetap dengan sesuai dengan antriannya biar adil. Oke, dan yang pasti saya tidak pernah minta mahar berapapun atas apa yang sudah saya lakukan. Oke teman-teman, jadi saya minta ketulusan hatinya. Kalau bantu sedekah nasi box ya bantu saja seikhlasnya. Kalau ndak niat bantu atau alasannya hanya untuk konsultasi, mendingan konsultasi saja. Saya ndak ada bayaran-bayaran, oke? Saya pertegas ya teman-teman. Jadi kalau memang jenengan keberatan ya silahkan DM. Cuman kalau yang jumlahnya sudah besar, terus sudah beberapa bulan yang lalu dan sudah dibagikan, kalau jenengan minta lagi kayak koyo memanfaatkan momen ya. Jadi jenengan kesannya kayak nabung sama saya, nanti jenengan ambil. Jadi itu tuh sudah sering terjadi. Puncaknya tadi pagi karena saya sudah, ya Allah aku rumongso kesel banget, nesu aku marah rasanya. Jadi ya seperti itu. Itu nyata ya teman-teman. Jadi kalau mau ngasih nasi box seikhlasnya, tidak ada paksaan sebetulnya, minimalnya 12.000. Kalau jenengan berat ya jangan dikasih. Makanya sedekah lillahi ta'ala, jangan karena ada pamrih ya. Oke, terima kasih banyak ya. Saya spill dulu rekening donasi just for information. Oke. FII apa sih? FYI ya. Untuk sekedar informasi saja, tadi malam Tante Ida pakai uang nasi box 250.000. Berarti duit yang saya spill hari ini di tanggal 20 Juli jam 9:57, ini sudah siang. Saya spill ke kalian ini adalah rekening donasi sudah dikurangi 250.000 yang dipakai Tante Ida. Ya, 2.420 berarti 2.670.000-an. Kurang lebih 2.670.000-an ya, karena yang dipakai Tante Ida 250, dia kasbon. Memang sudah biasa, boleh anggota tim nasi box kalau mau pakai uangnya dulu boleh selama tidak melebihi kuota yang dia miliki, ya kan? Misalnya satu orang
berapa orang nih, 1,5 juta kan 6 juta bagi 4 orang, 1,5 juta. Selama tidak lebih dari 1,5 juta, mereka boleh pakai dan selama dananya ada ya. Tante Ida lumayan sering pakai soalnya teman-teman. Jadi kebetulan banget baru kemarin dia bilang saya pakai dulu 2,5, tapi sepengetahuan tim ya itu bareng-bareng jadi kita terbuka. Jadi totalnya si 26, anggaplah 3 jutaan kurang. Jadi Mas Tulus masih butuh bantuan kalian. Ini sudah tanggal 20, 25 itu hanya tinggal 5 hari lagi. Dan itu waktunya sudah sangat-sangat mepet. Jadi saya butuh bantuan teman-teman yang nonton video ini. Mungkin jenengan berkenan membantu dengan mendoakan. Doanya semoga Allah cukupkan, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau masih pengen bantu berarti minusnya di 26 berarti di 3 kurang lebih 3.400.000 lagi ya. 3.400.000-an. Teman-teman yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya boleh Rp12.000, boleh sesuai dengan jumlah yang kalian mau. Apakah bulan ini ada keajaiban Allah lagi? Apakah Allah akan izinkan? Kita serahkan sama Allah ya. Matur sembah nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali. Sedekahnya jenengan semoga Gusti Allah berkahi sedekahnya. Usia, keluarga, dan usaha pekerjaannya semoga Allah berkahi. Amin. Niatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusannya. Yang sedekah semoga hajat baiknya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman sebetulnya kemarin kalau di total itu lebih 3,4 ya, sudah ketemu 3,4 dipakai sama Tante Ida 2,5. Cuma pas ada konfirmasi itu ternyata dibagi-bagi, Mas Tulus segini buat ini ya gitu. Jadi tidak semuanya untuk di nasi box, makanya langsung saya amankan, saya langsung pindahkan ke rekening sedekah bumi. Seperti itu orang baik ya. Terima kasih banyak. Stok minyak bidara bulan ini zong, tidak ada ya. Ada 1 cancelan tapi masih belum fix, hanya tinggal 1 pieces, itu pun cancelan. Kalau kalian yang mau pesan tidak bisa lebih dari 1. Kalau misalnya lebih dari 1 enggak ada. Adanya mungkin selepas bulan Juli ya, mungkin awal-awal Agustus baru ada barangnya. Oke. Yang sudah pesan terima kasih banyak. Semoga segera sampai, manfaat jadi obat tentunya. Amin. Yang mau WhatsApp silahkan ke 0857 yang di deskripsi. Sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, nomor HP yang bisa dihubungi. Oke. Terima kasih banyak ya. Gunung Rinjani kembali menelan korban. Wah, gitu kata-katanya ya. Ada beberapa yang bilang Gunung Rinjani kembali menelan korban. Waduh, Masya Allah, agak ngeri ya bahasanya ya. Gunung Rinjani ini salah satu gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia ini berada di wilayah Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok atau di Kepulauan Lombok ya. Tentunya banyak sekali wartawan lagi, wisatawan dan para pendaki yang suka dengan tempat ini atau dengan Gunung Rinjani. Rambut gue jengat yo guys. Ini deh guys ya. Perasaanku jengat-jengat nih rambut gue. Koyo nganu. Wonge rason jengat orang rambutnya jengat lho. Kok pas ra iso Mas Tulus? Iso guys. Nah, para pendaki yang banyak banget aku nonton review-review yang dikirimkan teman-teman ya. Ada beberapa jalur untuk pendakian. Awakku sakmene gedene duwe mimpi iso ndaki gunung apa ya kira-kira mungkin. Dan beberapa hari belakangan atau beberapa bulan belakangan itu banyak sekali kasus orang yang terjatuh atau orang yang tersesat atau yang mengalami insiden di wilayah Gunung Rinjani tersebut ya. Salah satunya yang lumayan viral adalah ketika ada salah satu bule dari Brazil, ada perempuan yang jatuh di situ kemudian ditemukan dengan kondisi yang tidak bisa diselamatkan atau dalam kondisi tewas. Jauh sebelumnya sudah beberapa kali juga insiden orang yang jatuh kemudian meninggal atau mengalami kecelakaan di wilayah Gunung Rinjani
Rinjani dari lokal sampai internasional ya. Yang terbaru ya tadi Brazil, kemudian ada warga negara lokal yang tergelincir juga dan alhamdulillah bisa diselamatkan, dan yang terbaru mungkin baru 2 hari yang lalu selesai evakuasinya adalah warga negara Swiss ya, yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Bahkan ada beberapa statement yang mengatakan bahwa Rinjani lagi butuh tumbal katanya. Rinjani lagi butuh sesuatu. Ya teman-teman ya, apakah statement itu benar? Karena selama ini disampaikan oleh tim terkait, selama ini disampaikan dari Basarnas, BPBD yang membantu tim SAR dan lain sebagainya, yang membantu evakuasi ini disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah yang pertama karena cuaca, angin kencang, kemudian kontur gunung yang sulit berpasir, dan yang terakhir adalah pendakinya itu kurang berwawasan atau tidak mematuhi aturan atau tidak sesuai dengan prosedur pendakian. Secara garis besar seperti itu. Nah, saya ingin melihat ini bukan dari sisi itu, tapi dari sisi pandang metafisik ya. Pasti banyak orang-orang yang aku yakin pasti banyak yang sudah bikin-bikin video, terus ngundang sesuatu, dimasukin, diajak ngobrol, ya kan? Sudah ada orang-orang yang menelaah itu, bagaimana fungsinya, apakah betul karena ada penghuni situ, kenapa sampai ada kejadian, dan kebetulan banget beberapa hari belakangan, beberapa bulan belakangan tuh lumayan sering banget. Apakah memang ada campur tangan bangsa halus yang ada di situ? Kalau menurut sahabat saya, seorang wanita yang sangat cantik, dan beliau itu memang memiliki naungan di situ. Sekali lagi sahabat saya ini bukan seorang pemimpin di wilayah Gunung Rinjani, tapi sekali lagi di situ memang ada sesuatu yang menaungi Rinjani. Makanya Rinjani itu ada daya tarik tersendiri, karena ya salah satu tempat yang juga digunakan oleh Eyang ketika berdoa. Kalau kalian sudah follow saya sudah lama, pasti kalian tahu kalau Eyang Lukito itu suka banget istilahnya tirakatnya memilih di gunung ya. Tirakatnya Eyang Lukito lebih suka di wilayah-wilayah gunung ya. Salah satunya itu adalah Gunung Rinjani. Itu disukai Eyang. Dan dari kata-kata sahabatku, sepertinya kita harus menggarisbawahi atau menstabilo atau mempertegas dalam tanda kutip terkait dengan Gunung Rinjani yang meminta tumbal. Tolong digarisbawahi. Karena menurut info yang saya dapatkan dari Eyang, dari sahabatku yang si cantik ini, itu bukan ulah dari penguasa gaib tempat tersebut. Simpelnya begini, saya sering juga bilang bahwa semua tempat, mau di tempat ibadah, mau di laut, mau di gunung, pasti ada sisi positif dan juga negatifnya. Ya, dan ketika kalian berprasangka ini karena gangguan gaib, ini karena ada campur tangan gaib dari makhluk yang ada di situ, itu sudah pasti ada energi itu, baik dan buruknya sudah pasti ada. Dan salah satu sahabat saya termasuk kategori yang alhamdulillah positif, dan beliau itu juga tidak mau ikut campur dengan urusan oleh yang negatif tersebut. Dan kalau toh memang ini ada campur tangan gaib terkait dengan kecelakaan yang terjadi di gunung tersebut, sudah dipastikan, semoga nggak kedengeran kesini yaitu suara las-lasan segala macam, dapat dipastikan bahwa ini bukan dari golongan sahabat saya tersebut. Jadi ya seperti biasa, di satu tempat itu akan muncul sana kerajaan, apalagi orang-orang yang memang matanya bisa melihat secara jelas, akan bisa membedakan kerajaan mana yang betul-betul kerajaan yang memang betul-betul menaungi Rinjani itu sendiri. Kalau kita akan datang ke sana, kalau kalian datang ke sana, mungkin akan ada puluhan, bahkan ada ratusan makhluk yang mengaku sebagai ini bagian ini wilayah saya penguasanya. Bagian itu wilayah saya penguasanya. Itu kita akan menemukan kerajaan-kerajaan kecil yang mengaku sebagai pemilik atau bahkan penguasa Gunung Rinjani. Dan kalau toh memang ada campur tangan bangsa jin, pasti yang berulah itu adalah yang curut-curut ini.
yang kecil-kecil ini, yang hanya embel-embel, yang hanya KW-KWan, yang hanya makhluk-makhluk negatif yang ada di wilayah tersebut. Tapi berdasarkan info yang saya dapatkan, tidak semuanya karena ulah bangsa jin. Itu yang saya dapatkan dari si cantik. Karena ada beberapa di antaranya, satu teman-teman, sekali lagi, kenapa orang Indonesia itu dibilang ketimuran? Karena adab kita itu insya Allah lebih bagus daripada orang-orang yang di kebarat-baratan. Sekali lagi, saya nggak mau dikategorikan atau mengarahkan bahwa oh mereka yang kecelakaan karena tidak sopan. Bisa jadi, cuma tidak selalu itu alasannya. Dan salah satu yang menyebabkan mereka jatuh, satu, memang ada beberapa faktor ya, konturnya berpasir, kemudian juga cuaca, angin kencang, atau kondisi si pendaki tersebut tidak profesional atau tidak bisa, atau tidak mengenal medannya, atau kurang fit dalam kesehatannya. Tetapi secara garis besar, kalau kalian tanya, faktor ini lebih ke faktor human error. Dan kalau kalian tanya, tadi saya juga sempat nyenggol, apa mereka tuh kurang izin, apa mereka tuh kurang tepat, apa mereka ada hal yang harus diperbaiki, apa adabnya kurang, si Putri Cantik juga bilang bahwa betul mereka sepertinya sedikit kurang beradab. Sehingga begini, ketika tadi aku tanya, kalian juga kalau misalnya ada di gunung orang yang nggak beradab, apa yang marah itu kalian? Sebetulnya secara garis besar ketika di gunung terjadi sesuatu, ini hanya sebagian ya, tidak keseluruhan. Tetapi tadi si Putri Cantik bilangnya begini, sebetulnya itu cuma akan jadi alasan makhluk-makhluk lain yang ada di situ untuk mencari jalaran alias alasan untuk mencari sesuatu keburukan dari manusia itu. Makanya kalau kalian di gunung nggak punya adab, tujuan kalian itu bukan mendaki, ada loh di gunung itu yang memang maaf punya kelainan seksual, harus maaf begituannya di gunung misalnya, dengan tujuan yang tidak murni kalian mendaki. Kalau pendaki itu kan memang mereka pengen mendaki, menikmati alam, mensyukuri alam, bahkan mereka ada yang buka lahan, ada yang menjaga alam, ngambilin sampah segala macam. Beda dengan yang seperti itu. Tadi beliau bilang, makanya banyak orang celaka dan kami yang jadi korbannya, kami jadi tersangkanya, kami jadi kambing hitamnya. Kami jadi kambing hitam dari perbuatan makhluk-makhluk lain dan itu bukan dari golongan kami, bukan dari jenis kami. Beliau tadi bilang seperti itu. Dan ketika saya pertegas lagi, jadi ini hanya dijadikan alasan, betul. Jadi ketika kalian tidak beradab di gunung, ya, kalian tidak sopan, kalian memancing sesuatu yang tidak sesuai, itu justru menjadi alasan bangsa jin tersebut untuk menguasai atau mencari celah mencelakai kita. Satu, Allah menjadikan itu sebagai karma karena kamu tidak bisa beradab di wilayah yang itu ada kuah di sono, saya rasa masih ada. Kalian tidak bisa beradab dalam satu sisi di mana kalian tempat ya, di mana kalian ada di suatu tempat, tapi di sisi lain Allah menjadikan itu sebagai karma buat kalian. Sisi lain ada pemanfaatan makhluk itu. Sebetulnya mereka juga cari alasan ini gimana caranya orang melakukan kesalahan di sini. Jadi orang yang tadinya niatnya tulus bisa jadi neko-neko nih. Misalnya mau zina di gunung dan segala macam. Itu tuh hal-hal yang sebetulnya mereka cari. Ketika kalian tertangkap basah, kalian melakukan tindakan, ya, mereka menjadikan itu alasan menyerang kalian. Dan akhirnya ketika diinterogasi, mereka bilang, saya penguasa di sini, emang dia macem-macem kok, dia begini kok, dia begitu kok. Padahal tidak semua orang yang datang ke gunung tujuannya aneh-aneh itu, kadang-kadang digoda juga sama mereka. Itu yang disampaikan beliaunya tadi. Satu lagi nih yang aku tadi sempat sentil sama beliau. Cantik, kalau misalnya ada orang yang ditarik, menarik sesuatu, kemudian diinterogasi, apakah itu kemungkinannya juga benar? Dia juga nggak jawab soal benar atau tidaknya. Tetapi orang seperti kami itu tidak suka bicara. Makhluk seperti kami, kok orang tuh guys, kok tipe yang seperti kami tidak suka bicara. Sehingga besar kemungkinan kalau mulutnya itu keras, mulutnya itu besar, bahasanya tinggi, bisa jadi itu bukan dari golongan yang positif. Sekali lagi aku tidak menyalahkan atau tidak
tidak mengatakan bahwa yang mereka tarik adalah makhluk yang salah atau tidak sesuai atau mereka bukan penguasa yang sebenarnya, tapi sekali lagi penguasa Rinjani itu bukan makhluk Allah yang sembarangan bisa dipanggil atau hanya bisa di bla bla segala macam kemudian rawuh kecuali dengan tujuan tertentu ya. Kemudian kalau kalian mau tiba-tiba seperti itu terus kita bisa melihat gelagat dari makhluk itu dalam tanda kutip dia marah atau apa dengan logat bicara dan cara bahasanya kita bisa melihat. Sekali lagi biasanya kalau makhluk-makhluk yang seperti itu tuh sifatnya kayak sifat manusia yang sombongnya ujubillah min jalik. Mereka tuh seakan-akan menguasai semuanya. Mereka seakan-akan di bawah tangan Tuhan atau mereka tuh seakan-akan menguasai bahkan di atas Tuhan. Istilahnya gitu ya bahasa-bahasa yang mereka keluarkan. Aku sampai saat ini sih belum dengar atau belum melihat ada orang yang menarik seperti itu atau belum lihat secara khusus. Cuman aku nggak tahu apakah memang ada video-video yang beredar terkait dengan itu. Cuman sekali lagi kembali kepada diri kita sendiri. Apapun yang kita hadapi, nggak usah di gunung, nggak usah di mana tempat. Kalau kita nggak beradab, kita akan dekat dengan bala. Betul? Makanya semuanya kembali ke kita. Secara rasional saja, jangan jadi kita nggak jadi pendaki, terus kita jadi ngurungi niat kita. Jangan kurangi hobi. Bahkan aku melihat banyak kok pendaki yang positif. Ada penyanyi favorit saya, Firsha Bestari, itu juga salah satu pendaki yang saya suka tonton videonya. Karena beliau tuh bagus. Ingat sampahnya yang dibawa naik, turun lagi. Bahkan dia bawa sampah dari, Indonesia ini ya, betul-betul luar biasa ya kalian ya, masyarakat Indonesia. Oknum-oknum yang naik bawa sampah, nggak dibawa turun. Itu ada yang suka bersihin, itu tuh aku acungi jempol. Cuma sekarang demi karena banyak sekali kasus seperti ini, sepertinya pemerintah juga aware dengan itu, sedang dilakukan penutupan jalur. Jadi ada regulasi lain lagi yang mungkin lebih ketat dan lain sebagainya supaya meminimalisir kejadian serupa. Pada dasarnya ya, dari saya pribadi komentar terkait dengan kejadian tersebut ini bisa jadi dari beberapa faktor. Mungkin juga makhluk tadi setelah saya rincikan, yang kedua mungkin karena memang tidak berpengalaman, tidak tahu kontur jalannya, dan memang yang pasti sedang apes. Makanya Mas Tulu tuh sering bilang, jauhkan tubuh kita dari gangguan jin dengan apa? Dengan jangan jorok. Makanya wong Jawa ki mau masuk rumah, mau kontrakan baru kita izin, mau apa kita izin. Bukan berarti kita tuh tidak artinya kita kalah dengan itu. Tapi itu adab kita sebagai orang Jawa. Mungkin mereka kurang, maaf saya bilang adabnya kurang, atau mungkin mereka melakukan tindakan kesalahan. Cuma menurut si putri, si cantik, yang wafat itu katanya melakukan satu hal yang saya nggak bisa sebutkan di sini, tapi yang pasti ada alasan kenapa dia seperti itu. Jadi makanya kalau teman-teman yang mau naik gunung atau mau kemanapun itu, mau tempat angker, mau pantai, mau apapun itu, tujuannya tetap kukuh bakoh, rasa sing aneh-aneh. Nggak usah mikir yang kemana-mana, tetap dengan satu tujuan saja. Karena ketika kalian dibelokkan dengan pikiran dan prasangka kalian, itu bisa menjadi alasan di mana bala tadi dekat dengan kalian. Karena kita nggak pernah tahu ada apa di sekitar kita. Di balik semua musibah yang terjadi di Rinjani, harapan kita semoga ke depan jangan sampai ada kejadian serupa. Ada regulasi yang dibuat pemerintah supaya lebih ketat lagi, supaya lebih aman lagi. Dan sekali lagi untuk yang sudah menjadi korban, semoga diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang paling indah di sisi Allah. Amin. Dan jangan sampai ada hal-hal seperti ini terjadi lagi. Amin. Karena pasti akan banyak wisatawan yang datang ke Rinjani jadi mikir nih, kok beberapa kali bahkan yang internasional sudah 2 orang ya dalam 2 bulan terakhir. Jadi pasti akan banyak orang-orang yang takut. Kenapa ya? Rinjani ada apa ya? Apa memang begini begitu akan banyak prasangka dan akan banyak yang disalahkan jadi tersangka. Jadi mudah-mudahan tersangka dalam tanda kutip ya. Maksudnya ini kok gunung ini begini akhirnya orang akan malas tuh datang ke situ dan akhirnya wisatawan kita akan berkurang yang datang ke NTB. Jadi ya ini mengurangi sebetulnya. Makanya ya semoga segera kembali seperti semula, ada regulasi lebih ketat lagi yang mau daki biar lebih aman ya. Itu tanggapan saya terkait dengan itu. Poin terakhir yang saya sampaikan, apakah ada campur tangan jin? Ada, tapi saya lebih cenderung bahwa ini hasil perbuatan manusia itu sendiri. Menurut saya, poin terakhirnya itu ya. Oke, terima kasih, semoga suka dengan pembahasan kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Jangan lupa tentunya untuk jadi
manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa juga. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sekarang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duit usaha, pengen duit kendaraan. Amin. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang jual aset, warisan dan lain sebagainya semoga segera terjual. Amin. Yang berintis usaha semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang nonton video ini juga dengan saya, semoga saya dan kalian semua yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal atau siapapun atau apapun yang tidak baik buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, ini sudah siang, jadi Mas Tulus harus segera edit supaya bisa segera ditayangkan. Insya Allah kita ketemu di next video lagi. Mau apa yang dibahas silahkan DM di bigtulus_official atau kalian bisa posting atau komentar di postingan Mas Tulus di YouTube ya. Oke, terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Saya pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa tetap jadi orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.